Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula. Pada malam yang berbahagianya, Allah matang Nabi kesehatan kepada kitanya, baik kesehatan rohaniyah maupun kesehatan jasmani. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjuang dalam hidupnya, telah berkorban hari demi hari yang beliau lalui, pengorbanan demi pengorbanan yang beliau rasakan. Beliau pernah diusir dari negerinya sendiri. Beliau pernah berdarah di dahinya, pernah luka di kakinya. Berbagai macam kepedihan-kepedihan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan harta, akan tetapi semua yang beliau lakukan itu semata-mata untuk kebahagiaan daripada umatnya, semata-mata untuk kesuksesan dan kesenangan bagi umat-umat beliau setelah beliau tiada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam yang penuh dengan keberkahan, beliau mengalirkan air mata untuk umatnya, untuk orang-orang yang pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis di malam-malam yang penuh dengan keberkahan, di malam nisfu Sya'ban. Beliau menangis untuk umatnya, umat yang melakukan kejahatan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau teringat kepada umatnya sampai akhir detik daripada kehidupan beliau. Diceritakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau merasakan sakaratil maut, di akhir-akhir daripada kehidupannya, datanglah seorang tamu yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka ternyata tamu tersebut adalah malaikat pencabut nyawa. Maka dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir menghembuskan nafas yang terakhir daripada beliau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kepedihan daripada sakaratil maut. Beliau bertanya, wahai malaikat pencabut nyawa, seperti inikah yang akan dirasakan oleh umatku nanti? Seperti inikah kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku nanti sesudahnya? Jibril sendiri yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak sanggup melihat apa yang sedang terjadi terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Rasul bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau tidak memandang aku? Kenapa engkau tidak melihat aku? Aku tidak sanggup melihat engkau, wahai Rasulullah. Engkau merupakan manusia teragung. Engkau merupakan manusia yang tidak pernah berdosa dengan Allah. Tapi di saat engkau merasakan kepedihan seperti hari ini, kepedihan sakaratil maut, maka aku tidak sanggup untuk melihat wajah engkau ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Malik Maut, wahai Malik Maut, bagaimana yang akan dirasakan sakaratil maut oleh umatku nanti? Beliau menjawab, ya Muhammad, apa yang dirasakan oleh umatmu nanti melebihi daripada apa yang engkau rasakan. Ratusan lipat ganda yang akan dirasakan kepedihan oleh umatmu nanti. Saat itulah beliau berdoa, ya Allah, semua kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku nanti, kepedihan-kepedihan yang akan dirasakan oleh seluruh umatku yang bermaksiat dan sebagainya, maka hari ini berikanlah kepadaku. Hari ini biarlah aku menanggung segala kepedihan mereka. Maka dalam satu riwayat hadis disampaikan bahwa sebahagian kepedihan sakaratil maut yang telah dirasakan oleh umat hari ini, sebahagiannya telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Begitulah kasih sayang Rasulullah selama ini kepada kita. Kepedihan yang sebenarnya menimpa diri kita, kesakitan sakaratil maut yang telah menimpa kepada orang-orang yang akan meninggal nanti, akan tetapi sedikitnya telah ditanggung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sitina Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada orang-orang yang mudah dikala meninggal setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratil maut, menghadapi kepedihan di akhir-akhir kehidupannya. Maka pertolongan apa yang lebih besar daripada pertolongan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan sekedar di dunia, sampai di hari akhirat nanti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala manusia setelah dibangkitkan nanti, mereka semua dihalau dalam padang mahsyar. Mereka akan keluar keringat merut dosa yang pernah mereka lakukan. Ada manusia yang keluar keringat sampai ke mata. Ada manusia yang karam dengan keringatnya sendiri. Semua umat manusia pada saat itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari pertolongan kemana-mana. Mereka hadir di hadapan para orang-orang yang tinggi pada saat itu. Masing-masing mereka menuntut pengikut-pengikut mereka masing-masing. Maka sepakatlah manusia semuanya untuk hadir ke Nabi Adam alaihi salam. Mereka menganggap Nabi Adam merupakan orang yang paling hebat,
nenek moyang daripada segala manusia. Maka saat itulah semua manusia hadir ke Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengadu, wahai Nabi Adam alaihi salam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua umat manusia dalam keadaan takut kepada Allah. Mereka sedang merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Nabi Adam merupakan orang yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau merupakan manusia yang pernah hidup di dalam syurga, dan engkau pula wahai Nabi Adam merupakan manusia yang pernah bernikmat dengan nikmat syurga. Apa kata Nabi Adam? Memang benar apa yang kalian katakan, tapi hanya satu kesalahan yang pernah aku kerjakan. Memang benar aku merupakan nenek moyang daripada semua kalian. Memang benar aku merupakan manusia yang pernah hidup di dalam syurga. Hanya aku yang pernah menikmati syurga. Akan tetapi hanya satu kesalahan yang pernah aku kerjakan. Hanya satu perintah Allah yang saya abaikan. Maka aku diusir daripada tempat yang mulia. Aku diusir oleh Allah dari syurga. Allah marah kepada aku. Akhirnya aku diutus ke atas permukaan bumi ini. Jangankan hari ini untuk saya tolong kalian semuanya, aku sendiri tidak tahu nasibku hari ini wahai seluruh umat manusia. 20 tahun aku menangis di depan Allah. Aku mengalirkan air mata setiap saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sehari 2 hari, sampai 20 tahun. Akhirnya baru Allah menerima taubatku hanya karena satu kesalahan yang pernah aku lakukan. Silahkanlah kamu untuk mengadu kepada nabi-nabi yang lain. Silakan kamu untuk berangkat kepada nabi-nabi yang lain. Berangkatlah ke Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh orang yang diselamatkan oleh Allah dari karam besar. Semua manusia karam kecuali kapal Nabi Nuh alaihi salam. Berangkatlah kalian kepada Nabi Nuh. Akhirnya mereka berangkat ke depan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mereka berangkat kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi juga mengatakan demikian. Lun nyohan sanggup. Saya ini tidak sanggup untuk membela kalian semua wahai saudaraku. Aku juga pernah bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakanlah kamu untuk hadir kepada nabi-nabi yang lain. Hadirlah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya siapa yang membela umat pada saat itu? Hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah manusia diazab oleh Allah, di tengah-tengah Allah marah kepada umat-umat manusia yang berdosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberanikan diri untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud di bawah aras. Beliau menyampaikan, "Ya Allah." Pada saat itu Allah menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, hari ini bukanlah hari sujud, hari ini bukanlah hari ibadat. Salni tu'tika. Mintalah kepada aku apa yang engkau inginkan. Aku akan memberikan kepada kalian." Apa yang Rasulullah yang beliau sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak meminta kebaikan untuk pribadinya. Nabi kita tidak meminta kebaikan daripada Allah untuk keluarganya. Tapi yang beliau minta, "Ya Allah, lihatlah umatku ya Allah. Mereka sedang karam dengan seluruh keringat-keringat dari dosa-dosa mereka. Mereka ya Allah sedang menerima azab-Mu yang besar ya Allah dalam padang mahsyar. Maka bebaskanlah umatku ya Allah.
Tidak ada manusia yang lain yang berani untuk hadir di hadapan Allah di saat Allah marah. Maka hanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pertolongan yang lebih besar. Tidak ada pertolongan yang lain di dunia maupun di akhirat nanti selain daripada pertolongan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengaduan nanti di hari akhirat. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita daripada azab api neraka jahanam. Tidak ada manusia yang bisa sukses selain daripada orang yang diberikan syafaat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutakaddimin dan mutaakhirin. Ta'zim wa takrim long tuan, penghormatan yang pertama sekali kepada guru kitanya bersama pada tempat yang mulianya, Imam Syekh masjid yang mulianya, juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para panitia-panitia masjid, para seluruh remaja-remaja masjid yang semua berhadir, yang telah menyebarkan, yang telah memberikan segala tenaga, yang telah memberikan pikiran-pikiran sehingga terselenggaranya acara yang mulianya. Maka terima kasih banyak juga Tuan sampaikan kepada para sahibul makan. Menolong Tuan begitu hadir di sini langsung nepu mulia dengan makanan-makanan. Alhamdulillah, memang sebenarnya inilah yang merupakan tanda-tanda sebuah keimanan yang ada dalam dada-dada para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Sebenarnya kalau kita mengenang sejarah Rasulullah dalam menyebarkan dakwah, dikala beliau menyampaikan agama, dikala beliau menyampaikan dakwah, beliau tidak dimuliakan seperti apa yang Tuan rasakan pada malam yang berbahagia ini. Beliau tidak ditunggu oleh para umatnya, bahkan beliau disakiti. Ini karena mereka tidak punya iman, karena mereka tidak tahu iman kepada Allah, karena mereka tidak menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa pada malam yang berbahagianya getanya urang tapu mulia orang-orang yang mengajarkan agama, getanya urangnya tapu mulia orang-orang yang menyampaikan agama kepada kita, maka hanya semata-mata karena iman di dalam dada getanya. Maka kemuliaan yang Tuan dapatkan pada malam yang berbahagia ini dari seluruh para masyarakat yang mulia di tempat yang mulianya, semuanya ini adalah karena iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah, falyukrim dhaifah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, itulah orang-orang yang memuliakan tamu. Maka syukur alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka syukur alhamdulillah saatnya getanya selesai daripada sembahyang Isya berjamaah telah getanya laksanakan. Ini merupakan ibadat-ibadat yang punya hikmah yang begitu besar, amal ibadah, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan juga membaca ada sebuah gerakan pada masjid yang mulia ini, gerakan subuh berjamaah. Subhanallah, mungkin ini merupakan awal kebaikan daripada getanya bersama. Karena kenapa? Salat berjamaahnya merupakan sebuah kelebihan, merupakan amal murah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin banyak di antara kita hari ini yang meninggalkan sembahyang berjamaah.
Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salatul jamaati, sembahyang berjamaah khairum min salatil fardhi bi 27 darajat. Allah akan memberikan satu rakaat kita sembahyang fardu secara berjamaah, Allah memberikan pahala 27. Inilah amal murah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah isya dan jamaah subuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Man shalla isya'a jama'atan faka'annama qama nisfal laili, wa man shalla subha jama'atan faka'annama qamal laila kullahu." Orang yang melaksanakan sembahyang isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan sebahagian malam. Dan orang yang melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Subhanallah. Inilah subsidi amal pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang-kadang kita lupa dalam hidup kita. Tapi seandainya ada digelar dalam masyarakat Gedanyo subsidi sakamurah atau beras raskin, maka semua kita hadir berbondong-bondong. Menyauronyo na digelar pasar tablao sikilo diberi 27 kilo saka. Tablao sikilo berah diberi 27 kilo. Maka semua kita akan hadir, penuh masjid, penuh menasa, penuh tempat yang digelar pasar-pasar murah. Akan tetapi amal murah hari ini banyak orang yang meninggal, banyak orang yang menyia-nyiakannya. Mereka tidak tahu amal murah ini jauh lebih penting daripada kebutuhannya di dunia, bahkan kebutuhan sampai di hari akhirat nanti. Inilah dengan amal-amal murah. Kita hari ini sudah hidup puluhan tahun. Mungkin berapa banyak solat-solat jamaah yang telah kita tinggalkan hari ini. Berapa banyak kerugian yang menimpa kita hari ini. Bahkan anak-anak Gedanyo uronyo menjadi gelar pasar murah. Semua kita bawa mereka menyenalimang di dalam keluarga, malimang Gedanyo tak hadirkan. Apabila digelar pasar-pasar murah dimanapun, semua kita akan hadir, saudaraku. Bahwakan kita mengajak anak-anak kita mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Bila mereka sedang tidur, kita bangunkan untuk bisa mendapatkan beras-beras murah, untuk bisa mereka mendapatkan lipatan ganda. Dia bisa mendapatkan hanya 1 kilo Gedanyo bro saka, adapun mendapatkan 27 kilo. Padahal kita tidak pernah sadar, semua yang kita lakukan itu hanyalah untuk kebutuhan jasmani kita. Sementara hari ini amal murah ini merupakan kebutuhan rohaniah kita, yang hari ini sudah banyak kita mengabaikan dan kita biarkan dengan begitu saja. Betapa sedihnya Gedanyo uronyo. Padahal beras raskin yang Gedanyo puo 27 kilonya hanya bisa bertahan 1 bulan. Saka murah yang kita bawa 1 karung hanya bisa bertahan beberapa hari. Sementara amal murah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai amal ibadah kita, maka semuanya akan bisa menjadi kekal, bisa kita petik dan bisa Gedanyo rebut sampai di hari akhirat nanti. Subhanallah, ini banyak yang kita lupakan, saudaraku sekalian. Pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sya'ban. Beliau merupakan orang yang tidak pernah tertinggal berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri yang paling pojok supaya tidak mengganggu orang lain. Setiap saat beliau hadir di belakang Rasulullah untuk melakukan sembahyang berjamaah. Sehingga pada suatu subuh, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke belakang tidak ada Sya'ban. Kemana sebenarnya Sya'ban? Beliau menanyakan kepada para sahabat, "Ya sahabat, adakah di antara engkau yang tahu kemana Sya'ban hari ini tidak hadir? Di subuh ini beliau tidak hadir kemana? Dia setiap saat ada, setiap waktu, sehari semalam 5 waktu dia salat berjamaah. Tapi kenapa hari ini dia tidak hadir?
Ada di antara kalian yang tahu? Apa kata para sahabat? Tidak ada seorang pun yang tahu kenapa Sya'ban tidak hadir. Akhirnya Rasulullah menunda salat subuh. Kadang-kadang Sya'ban ada berhalangan, dia masih tertinggal di jalan. Agar Sya'ban tidak tertinggal salat subuh berjamaah, Rasulullah menunda salat subuh berjamaah pada saat itu. Salat subuh, waktu subuh hampir habis. Maka Sya'ban pun belum datang, Sya'ban pun belum tiba. Akhirnya Rasulullah langsung melanjutkan salat subuh berjamaah dengan tanpa seorang sahabat yang selama ini ada berserta Rasulullah, yaitu Sya'ban. Setelah Rasulullah SAW selesai salat subuh berjamaah, maka tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, ada di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Kita mau tanya, kenapa Sya'ban pada hari ini, pada subuh ini tidak hadir? Maka nasalah sirau di antara para sahabat yang tahu di mana persis rumahnya Sya'ban. Berangkatlah Rasulullah SAW setelah salat subuh ke rumah Sya'ban. Kira-kira perjalanannya 3 jam. Mulai daripada selesai subuh sampai waktu duha, beliau sampailah ke rumah Sya'ban. Beliau menanyakan kepada istri Sya'ban, wahai istri Sya'ban, kenapa Sya'ban tidak hadir subuh ini ke masjid? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, Sya'ban telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Sya'ban setiap hari dia salat berjamaah tidak pernah tinggal. Dia hanya tinggal salat jamaah subuh hanya karena dia telah kembali kepada Allah. Hanya dia telah dicabut nyawa oleh malaikat. Hanya dia telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena itu alasannya beliau tidak melakukan salat subuh berjamaah. Kemudian istrinya menanyakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu dikala Sya'ban meninggal dunia, padahal beliau setiap saat hadir ke masjid, beliau setiap saat salat berjamaah, tapi dia menangis dikala beliau meninggal dunia. Ada 3 dempitan kata-kata. Yang pertama, 5 laisal jadid. Yang kedua, 5 laisal kullu. Yang ketiga, 5 laisal ba'in. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dikala Sya'ban meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan pahala kepada Sya'ban. Setiap hari dia melangkah ke masjid untuk salat berjamaah selama 3 jam perjalanan. Maka dikala Allah memberikan pahala yang besar, saat itulah Sya'ban menyesal, kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada masjid? Kenapa rumahku tidak dalam perjalanan ke masjid selama 5 jam? Kenapa hanya 3 jam perjalanan dari rumahku ke masjid? Kenapa tidak 4 jam dan kenapa tidak 5 jam? Beliau menangis. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa dikala kita meninggal dunia, semua yang kita kerjakan, Allah akan mereli kembali, menampakkan kembali apa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Dikala Allah memberikan, menampakkan kebaikan-kebaikan Sya'ban, maka Sya'ban menyesal. 5 laisal ba'id. Kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada selama ini? Yang kedua, 5 laisal jadid. Kenapa tidak yang baru? Dikala Sya'ban pergi ke masjid setiap saat, tiba-tiba ada suatu hari pada subuh saat itu, maka di dalam musim kedinginan, Sya'ban sangat kedinginan, hansip si lapih gepakai baju, gepakailah 2 lapih. Lapih yang pertama agak gad bacut pakaian, lapih yang kedua pakaian bekas. Karena pakaian takut kena abai andre kaki kuto atau lapih yang kedua. Dikala beliau sampai ke masjid, beliau melihat ada orang tua yang sedang kedinginan, yang membutuhkan kepada pakaian. Maka gebukalah pakaian Sya'ban yang mudah, pakaian luar. Tinggallah pakaian lapih itu di dalam yang manteng baru. Roh gujuk pakaian yang di luar. Di saat Allah, kata Rasulullah, menampakkan pahala kepada Sya'ban,
maka dia menyesal. Kenapa aku tidak memberikan yang baru? Kenapa aku tidak memberikan yang lebih bagus pakaian kepada orang yang sakit, kepada orang yang kedinginan? Kenapa aku memberi pakaian bekas? Sya'ban merasa menyesal. Dan yang ketiga, setiap hari Sya'ban pergi ke masjid hanya berbekal 1 roti. Tapi tiba-tiba nak urang yang tinggal dia, maka gebilah roti sebelah. Karena sebelah tu untuk bekal Sya'ban. Karena Sya'ban berangkat bawa teh subuh, gewa leh selesai sembahyang Isya. Maka untuk makanan di masjid mulai leh subuh sampai Isya, yang sebenarnya selamanya sikret roti kepada, maka gejuklah kurang yang membutuhkan hanya separuh roti. Dikala Allah menampakkan pahala kepada Sya'ban, maka akhirnya Sya'ban menyesal. 5 laisal kullu. Kenapa aku tidak memberikan semuanya hartaku? Kenapa aku tidak memberikan semua roti? Biarlah aku menahar lapar di dunia hanya sesaat, tapi semua itu adalah akan menjadi kebaikan bagi aku di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian, hadirin kaum muslimin yang seiman dan yang seagama, Sya'ban menangis bukan karena dia berdosa kepada Allah. Sya'ban menangis dan berdempik dia dikala beliau meninggal dunia, dikala beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menangis dan menyesal bukan karena kejahatan yang pernah beliau kerjakan, bukan karena dia pernah berbuat maksiat kepada Allah, bukan karena dia pernah menentang perintah Allah, akan tetapi beliau menangis. Maka bayangkan seandainya nanti kita hadapi sakaratil maut, dikala Allah menampakkan segala apa yang pernah kita lakukan selama ini, dikala Allah menampakkan seluruh kejahatan-kejahatan kita nanti, maka bagaimana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikala kita menyia-nyiakan banyak amal-amal ibadah yang murah yang diberikan oleh Allah, hari ini telah kita sia-siakan. Bagaimana kehidupan kita nanti, bagaimana dempitan kita, bagaimana penyesalan yang akan menimpa kita, jauh lebih besar daripada penyesalan yang pernah diderita oleh Sya'ban. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang perlu katanya untuk mengintrospeksikan diri kita hari ini. Janganlah kita lupa hari ini kepada amalan-amalan murah yang diberikan oleh Allah, apalagi kepada anak-anak katanya uronyo. Banyak di antara kita hari ini yang menyia-nyiakan kebutuhan rohaniah kita. Mandum katanya uronyo hanya membutuhkan kepada jasmani. Setiap hari kita berfikir untuk jasmani dan jasmani kita. Kita tidak pernah lupa menanyakan anak kita tentang makan sehari 3 kali. Bahkan kita berikan makanan-makanan tambahan. Hai tem pajobu tak pusa, tak sulung bunyan beri tem pajoh. Tapi makanan rohaniah kepada anak-anak dan keturunan kita hari ini kita lupakan dengan begitu saja. Padahal jasmani katanya uronyo hanya bisa hidup setelah kita, hanya bisa kekal setelah kita akhir kehidupan kita. Jasadnya pada satu saat dia akan menjadi makanan ulat-ulat yang ada dalam kuburan. Seandainya kita hari ini membuka kuburan-kuburan manusia terdahulu, kuburan-kuburan orang-orang yang terdahulu, maka apa yang kita dapatkan daripada mereka? Kemana jasad yang selama ini mereka sayangi? Yang tinggal hanyalah rohaniah kita. Rohaniah inilah yang akan dihadapkan di hadapan Allah. Rohaniah inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Rohaniah yang selama ini kita sia-siakan. Bahkan apabila menimpa penyakit hari ini, penyakit hidup bak tubuh katanya, hansip tayak mubat bak dokter tajak bak spesialis, hansip bak spesialis kita berangkat ke luar negeri, katanya rela mengorbankan harta sebanyak-banyaknya hanya untuk kebutuhan jasmani katanya. Tapi lihatlah kebutuhan rohaniah kita. Rohaniah kita hari ini dalam keadaan dia penuh dengan penyakit. Rohaniah kita hari ini sangat kurang amal ibadah kita. Maka bagaimana kita dikala dihadapkan oleh Allah, tubuh yang kasar ini dia akan menjadi makanan ulat. Hari ini kita berjuang dalam udep katanya, kita korbankan harta, katanya korbankan tenaga, setiap saat, setiap waktu kita habiskan umur
hanya semata-mata untuk memberikan makanan-makanan ulat yang sedang menunggu katanya. Di mana kehebatan dan pemikiran katanya uronyo? Inilah manusia-manusia yang rugi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Manusia inilah merupakan orang-orang yang rugi. Dia menjalani hidup, membuang umurnya hanya semata-mata untuk memberikan makanan terhadap ulat-ulat yang sedang menunggu untuk menggigit tubuh-tubuh mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan uronyo kepada anak-anak kita sendiri kita biarkan dengan begitu saja. Kenapa anak kita hari ini menjadi manusia-manusia yang durhaka? Padahal anak-anak kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Pemuda-pemuda Islam yang ada hari ini semua mereka merupakan pilihan-pilihan Allah. Sebuah nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah iman. Kenapa kita menjadi orang-orang mukmin? Kenapa Allah menciptakan kita lahir dari orang tua Islam? Kenapa kita hidup dalam lingkungan orang-orang mukmin? Apa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan saudaraku sekalian, kenapa Allah menghidupkan kita dalam keadaan mukmin? Amal apa yang pernah kita lakukan uronyo? Tidak ada satupun amal yang kita berikan di hadapan Allah. Tidak ada suatu keagungan bagi kitanya. Tapi kenapa Allah memilih kita mukmin sementara banyak orang-orang yang diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang kufur? Berapa ratus miliar manusia yang hidup setelah Nabi Adam sampai hari akhirat nanti. Tidak semua mereka diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang mukmin. Tetapi kenapa Allah memilih kita menjadi orang-orang mukmin? Kenapa anak kita lahir daripada orang-orang mukmin? Semuanya itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kemampuan kita. Karena jauh segolom kita lahir di atas permukaan bumonyo, Allah telah mengumpulkan kita semua dari zuriat-zuriat manusia. Getanyo gecok daripada zuriat urunci. Urunci getanyo daripada zuriat nenek getanyo. Semua kita telah pernah dikumpulkan dalam sebuah tempat yang menamakan daerah Na'man. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Pada saat yang manusia yang akan lahir menjadi orang mukmin getanda dengan warna hitam. Kita masih zuriat. Orang yang akan lahir menjadi orang mukmin getanda dengan warna putih. Orang yang akan lahir menjadi orang kafir getanda dengan warna hitam. Kenapa Allah memilih kita dengan warna putih yang akan dilahirkan menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang mukmin kepada Allah? Itu semuanya karena kasih sayang Allah kepada kita. Setelah kita lahir di dunia ini, setelah kita punya fasilitas-fasilitas kehidupan, setelah kita punya harta, setelah kita punya jabatan, setelah sempurna segala anggota-anggota tubuh kita, akhirnya kita rela bermaksiat kepada Allah. Anak kita pun kita membawa mereka kepada sebuah kemaksiatan. Mereka tidak dilahirkan oleh Allah untuk menjadi pencuri. Anak-anak kita tidak dilahirkan oleh Allah menjadi orang-orang narkoba. Anak kitanya tidak dilahirkan oleh Allah menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Tapi mereka dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Tapi siapa yang membawa mereka kepada neraka jahanam? Laqad kharajtukum min batni ummikum, kata Allah. Sungguh aku keluarkan kamu daripada perut orang tua kamu. Wa qalbukum tahir. Bahwa hati kalian itu dalam keadaan suci. Semua anak-anak kita lahir dalam keadaan suci dan bersih. Semua mereka dalam keadaan suci. Tapi kenapa mereka hari ini menjadi orang maksiat kepada Allah? Kenapa mereka hari ini melakukan kejahatan kepada Allah? Siapa yang membawa mereka kepada neraka jahanam? Itulah orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah, illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassirani. Mereka lahir dalam keadaan suci, tapi dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi. Orang tualah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang Nasrani. Orang tualah yang membawa mereka kepada kekafiran, yang membawa mereka kepada neraka jahanam. Betapa banyak kezaliman kita terhadap anak-anak kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita telah menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Kita telah menghancurkan segala apa yang mereka dapatkan. Kita telah membawa mereka kepada kezaliman.
Kita telah membawa mereka kepada neraka jahanam. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka bukan sekedar di dunia. Bukan sekedar di dunia mereka menjadi orang-orang durhaka. Bukan sekedar di dunia kita menghancurkan kehidupan mereka. Sampai di hari akhirat nanti kita telah membawa mereka ke neraka jahanam. Maka semua kezaliman-kezaliman yang kita lakukan hari ini akan harus kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang-orang bersih, kita telah membawa mereka kepada neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya ke sebagai tanggung jawab besar bagi gedanyo uronyo. Padahal anak gedanyo merupakan orang-orang yang baik karena kita salah dalam mendidik mereka. Lagi Tuhan sampaikan buno, gedanyo lebih banyak mendidik mereka bidang-bidang jasmani mereka, tapi kita lupa kepada rohaniah mereka. Kita tidak pernah lupa untuk makanan mereka, untuk kesehatan mereka, tapi kita lupa untuk makanan rohaniah mereka. Menyapa jobu siurol hega hana pernah gede tua. Hai tem pajo tak apa-apa, tak usahakan bi pajo, tapi sembahyang sehari 5 kali yang merupakan kebutuhan rohaniah mereka, kita hari ini telah menyia-nyiakan dan kita telah membiarkan. Umur 7 tahun di dalam kitab ganjurkan bagi gedanyo untuk kewajiban bagi seorang ibu untuk menganjurkan anak-anaknya untuk bersembahyang. Tiap itamang wadah sembahyang wajib perintah ke anak gedanyo. 3 hana dapat buat 1 dosa. Siuro si malam 5 bah wadah, 5 bah dosa yang telah kita pikul. Berapa dosa 1 bulan? Berapa dosa yang menimpa orang tua 1 tahun untuk 1 orang anak? Berapa dosa untuk sekian tahun? Dan sampai nanti dia besar dan tidak tahu ibadah kepada Allah hanya gara-gara kita mandum keburukan yang pernah dilakukan oleh anak gedanyo, nasaham keburukan itu yang akan menimpa kita. Kita boleh meninggal, gedanyo berapa ratus tahun berada dalam kuburan, tapi seolah-olah kita masih mengerjakan dosa karena dosa daripada keturunan-keturunan gedanyo. Jadi hidup ini hanya sekali saudaraku sekalian. Maka berhati-hatilah gedanyo dalam menjalani kehidupannya. Bukanlah hal yang mudah. Banyak tanggung jawab hari ini yang telah gedanyo sia-siakan uronyo. Maka akhirnya sebetapa besar pun amal ibadah kita apabila kita menyia-nyiakan keluarga. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, orang yang dimakan amal oleh anak dan keluarganya. Uro akhirat singo, nah manusia yang cukup le amal kebaikan. Mutumpuk lagi tumpuk gunung. Dengan puasa, dengan sembahyang, dengan umrah sudah berkali-kali, haji. Akan tetapi akhirnya semua amal kebaikan yang bagaikan gunung dimakan oleh anak-anaknya dan seluruh kejahatan anaknya diberikan kepada orang tersebut. Inilah kata malaikat, wahai manusia, inilah manusia yang amal kebaikan mereka telah dimakan oleh anak dan keluarganya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka didiklah anak-anak kita sesuai dengan agama. Mari gedanyo uronyo tak imbangi tentang kebutuhan rohaniah kita dengan kebutuhan jasmani. Uronyo banyak di antara kita yang melupakan jasmani rohaniah, baik rohaniah kita atau rohaniah para orang tua kita, anak-anak kita. Begitu juga dengan profesi, silakan gedanyo uronyo untuk berprofesi. Siro guru uronyo mengajar di setiap saat. Pohlapan kagebedah untuk menjadi seorang pegawai mengajar di sekolah-sekolah. Tapi apa yang mereka harapkan? Kalau mereka hanya mengharapkan sebuah gaji, maka itu hanyalah kebutuhan jasmani mereka yang akan hilang dikala mereka mati nanti, meninggal nanti. Ada orang yang sudah mengajar selama 20 tahun hanya mengharapkan gaji. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu hanya kebutuhan jasmani mereka. Padahal bila seandainya benar-benar ikhlas karena Allah, bukan berarti kita tidak menerima gaji. Butoy-butoy gedanyo untuk mendidik seorang manusia dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak didik gedanyo, maka mandum itu menjadi saham kebaikan bagi gedanyo.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Uronyo banyak di antara kita yang lupa kepada rohaniyah kita. Padahal kita sudah sangat lama untuk menjadi seorang pegawai, sudah sangat lama kita mendidik seorang murid, kita sudah sangat lama untuk bekerja setiap saat dan setiap waktu. Tapi kita hari ini telah menyia-nyiakan amal ibadah kita yang sebenarnya itu kita rebut untuk menjadi penolong kita di hari akhirat nanti. Begitu juga dengan seorang perawat, orang yang di bidang kesehatan. Kalau dia hanya mengobati orang lain, mereka merawat orang lain, mereka bekerja di puskesmas hanya semata-mata untuk mendapatkan gaji dan uang, itu hanya kebutuhan jasmani mereka, akan hilang di saat mereka meninggal nanti. Tapi seandainya dia ikhlas karena Allah, mengobati dengan penuh dengan keikhlasan, seluruh yang kita berikan, kesehatan yang diberikan oleh seorang dokter, kesehatan yang diberikan oleh seorang perawat, dengan kesehatan itu mereka sembahyang, dengan kesehatan itu mereka umrah, dengan kesehatan itu mereka haji, maka semua kebaikan yang akibat daripada kesehatan yang kita berikan, semua itu menjadi amal ibadah bagi kita. Berapa banyak hari ini kita telah menyia-nyiakan kebutuhan jasmani kita. Bahkan apabila kita hari ini punya harta, takut kita korbankan untuk kebutuhan rohaniyah kita. Menyana gaji uronyo gede 100 ribu per hari, kita takut untuk menyumbang 10 ribu. 10 ribu ada sumbang, si kurang 10 ribu ada tinggal, masih takut. Kenapa? Karena tak anggap 10 ribu yang tak sumbangnya hilang, sementara si kurang 10 ribu yang tak kubah di rumah itulah yang tinggal. Padahal sebaliknya saudaraku sekalian, 10 ribu yang kita kubah itulah yang akan kekal, yang bisa kita ambil sampai hari akhirat nanti. Tapi 90 ribu yang kita tinggalkan di rumah, itulah yang akan hilang dan sirna. 90 ribu itu kita beli makanan, makanan akan menjadi kotoran, akan hilang dan sirna. 90 ribu yang kita simpan di rumah, kita beli pakaian, pakaian akan membusuk dan akan awan model hanale perle pakai. Tapi 10 ribu yang kita sumbangkan untuk agama, itulah yang akan kekal sebenarnya, itulah yang akan tinggal, yang bisa menolong kita di hari akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka berjuanglah untuk rohaniyah kita dalam hidup. Udipnya hanya sesaat, hidup ini hanya sekali dalam kehidupan kita. Sehingga udip harus bisa kita selesaikan persoalan-persoalan di hari akhirat nanti. Udip di dunianya bagaikan gedanya udip di rumah raja. Kiban udip di rumah raja. Raja geperintahkan bagdanya untuk tamang lam rumahnya na satu kamar emas. Selama 6 jam. Itulah perbandingan hidup kita di dunia. Gata tamang lam rumah lon, cok muh sebanyak-banyaknya wate 6 jam. Ambillah emas sebanyak-banyaknya. Di sebelah kamar emas na ruang makan, di mana dalam ruang makannya na dihiasi oleh makanan-makanan yang lezat yang tidak pernah kita lihat dalam rumah raja tersebut. Cukuplah makanan-makanan yang lezat. Kemudian di samping ruang makan ada ruang tidur yang dihiasi dengan permadani-permadani. Semua manusia merasa tergiur dan ingin untuk tidur pada tempat tersebut. Wate saat kita nyota mengfun, kita lalai untuk mengambil emas. Isah le ate kita nyo, bahlung pajuh makanan lemu sitingoh jum. Na wate 5 jum sitingoh truk baru lung cok meh. Dan 5 jum sitingoh wate ada cok meh, kita akan mendapatkan emas yang paling banyak. Akhirnya kita makan. Ternyata karena kita lalai dengan makanan yang lezat, han habis-habis dah pajuh. Wate kabeh mangan pertama kanalih lah mangan yang lain lam, tapajuh lam yang mangan lain kanalih mangan yang lain lam. Akhirnya menghabiskan waktu untuk makan kita 1 jam. Tinggal padung truk 5 jam truk tinggal gedanya dalam rumah raja. Wate yang diberikan hanya 5 jam lagi. Si jam kata perhabis bak pajuh makanan. Bak katakanlah naranjang yang indah, yang ingin gedanya untuk tidur dalam ranjang tersebut, maka bata le musiat 15 minit entre hana ada rumput le ada dap debit-debit mu.
Ternyata watai taihnya leh dapat jo makanan ke 15 minit. 5 jam kata hana jaga alam. Akhirnya payah dibangunkan oleh raja. Wahai rakyat lun, gata kabeh masa tinggal dalam rumah lun 6 jam. Uronyo tubiat dari rumah lun. Saatnya baru sadar, wahai raja, Nabi kesempatan kelong si minit mantau. Karena si minitnya untuk petubiat meh juga masih berharga. Bah long cok meh si minit terus Nabi watai. Hanali kesempatan. Maka akhirnya kita tubiat dari rumah raja. Tanpa kita membawa emas, kita merupakan orang-orang yang rugi. 6 jam kata duduk dalam rumah raja. Hana tarumpak petubiat meh mesti gerampi. Padahal saudaraku sekalian, seandainya begitu katanya tamang dalam rumah raja, tak putubiat meh sebanyak-banyaknya dan watai katroh ulua, tablau makanan dengan meh yang tanya putubiatnya, kita bisa makan bukan 1 jam, seumur hidup kita bisa makan, seumur hidup, sepanjang kehidupan katanya je tak pajo dengan meh yang tak putubiat muno apabila tablau makanan dan buah-buahan. Seandainya kita dikala masuk dalam rumah raja tak putubiat meh, kemudian watai saat di luar kita membeli dengan emas itu ranjang, kita hiasi dengan permadani, kita bisa tidur bukan 5 jam, seumur hidup katanya. Inilah perbandingan hidup manusia. Katanya di dunianya hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, untuk mencari kebaikan, untuk mencari rohaniah kita. Rohaniah itulah merupakan emas, bekal-bekal rohaniah kita. Tapi akhirnya kita lupa. Padahal seandainya katanya di dunianya tidak lalai, kita mengambil kebutuhan rohaniah kita, kita bisa tidur nanti di hari akhirat sepanjang umur hidup katanya. Kita bisa membeli makanan-makanan yang lebih lezat daripada makanan-makanan di dunia ini. Kita bisa makan seumur hidup kita. Tapi hari ini banyak di antara kita yang menyia-nyiakan emas. Apapun profesi silahkan, tapi emas itu ada di hadapan kita. Silahkan katanya untuk menjadi seorang pedagang, silahkan kita untuk menjadi seorang pegawai, silahkan kita bekerja sebagai buruh, silahkan kita menjadi orang kaya, silahkan kita menjadi orang miskin, silahkan kita menjadi pemimpin, silahkan kita menjadi rakyat. Tapi semua itu ada nilai-nilai rohaniah bagi kita. Ada emas-emas yang bisa kita rebut ataupun tidak bisa kita rebut. Nyoke yang perlu kita nyotam doa ba Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sia-sia dalam hidup ini. Supaya emas-emas yang na di mata, di depan mata getanya, Allah matang memberikan kesempatan bagi getanya uronyo untuk mengintrospeksikan diri getanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, uronyo getanya kamantang Nabi selamat li Allah. Padahal dukna musibah-musibah yang menimpa kita semenjak dom kita masih selamat, bukan karena kehebatan dan kemampuan bagi kita. Kencarang taat bata musom wawadayan sehingga dia selamat. Bukan. Ada orang yang lebih hebat daripada kita, tapi mereka telah meninggal dunia. Kemudian kita selamat dari bencana tsunami yang 13 tahun yang lalu. Berapa ratus ribu manusia yang meninggal dunia. Mereka lebih sempurna daripada kita, mereka lebih hebat daripada kita, tapi Allah telah mengambil nyawa-nyawa mereka, tapi kita masih selamat. Kemudian kemarin di Pidijaya ada menimpa gempa besar, tidak menimpa daerah kita. Banyak orang-orang yang meninggal dunia, banyak orang-orang kaya menjadi miskin, banyak orang-orang kaya hilang hartanya dengan sekejap. Semua mereka hilang wibawa, mereka menjadi pemimpin, menjadi orang-orang rendah, mereka menjadi tokoh, menjadi orang yang disegani dalam keluarga. Akhirnya mereka dihina. Kenapa semuanya itu? Karena Allah, bukan karena kemampuan kita. Maka kehebatan yang getanya miliki uronyo lah bukan karena kemampuan kita. Uronyo getanya dipertokohkan, uronyo getanya menjadi orang-orang terhormat karena Allah. Satu nikmat Allah dicabut daripada getanya uronyo, dari orang mulia menjadi orang-orang hina. Uronyo dayo je kepemimpin, mihana gebi buta oleh Allah.
Ada satu musibah yang menimpa kita menjadi orang buta. Jangankan kita dihormati oleh masyarakat, keluarga kita sendiri pun tidak menyayangi katanya. Maka kemampuan yang diberikan hari ini kepada kita, keberhasilan katanya uronyo, selamat katanya dari bencana besar ini adalah karena Allah. Allah mantang kasih sayang kepada kita. Allah mantang nibi kepada katanya kesempatan kita. Maka bertaubatlah saudaraku sekalian. Jangan kita menganggap bencana ini telah selesai. Kita hari ini hidup di akhir zaman. Semakin kita jauh dengan Rasulullah, semakin dekat dengan hari akhirat. Bencana-bencana akan kembali, berbagai macam bencana, sehingga semua manusia ini akan meninggal dunia. Maka gutanya kal heboh periode selamat, belum tentu bencana di masa yang akan datang kita selamat saudaraku. Bukan berarti kita mengelak daripada sebuah musibah. Tidak ada manusia yang mampu, karena semua manusia akan mati. Semua manusia akan sirna. Seluruh bumi ini akan hancur pada suatu saat. Semua kita akan kembali kepada Allah. Tapi tugas kita hari ini adalah untuk menyelamatkan iman kita. Baik sampai urung-urung yang awal meninggal dalam tsunami, mereka telah sukses. Tapi apa yang menimpa kepada kita, kepada keturunan-keturunan kita, tsunami iman itu merupakan tsunami jauh lebih besar daripada tsunami yang menimpa kita. Bencana yang menimpa hanya menghancurkan jasmani kita. Bencana yang menimpa hanya menghancurkan kehidupan dunia kita. Tapi seandainya bencana iman ini, bencana keburukan dan kemaksiatan yang menimpa katanya, ini jauh lebih besar daripada tsunami yang menimpa kita. Maka hari inilah tugas kita untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita merebut emas-emas yang ada di depan mata kita, untuk lebih memperhatikan kebutuhan rohaniah kita. Paling kurang kita mengimbangi antara kebutuhan rohaniah dengan jasmani. Lihatlah kebutuhan rohaniah kita hari ini, apakah sudah cukup makanan yang kita berikan? Setiap hari kita berapa punya harta? Setiap hari berapa umur yang diberikan oleh Allah, berapa jam kepada kita? Adakah kita pergunakan hari demi hari yang kita lewati untuk kebutuhan jasmani katanya ataupun hana? Inilah yang akan menimpa kita hari-hari akhir nanti. Maka uronyo hanya kesabah persoalan bagi kita, apa yang akan terjadi kita di masa yang akan datang. Memang tamu doa Allah menjauhkan daripada kita segala bencana-bencana. Tapi ketahuilah, hidup kita ini sudah akhir zaman. Hidup kita sudah jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat ataupun lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi manusia yang sukses Allah bukan manusia yang sukses di dunia, tapi manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dilepaskan daripada neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, itulah merupakan orang-orang sukses. Biarpun orang telah menganggap kita sukses di dunia, orang telah menganggap kita orang hartawan, orang telah menganggap kita orang punya kekuasaan, sukses. Banyak orang-orang yang mengucapkan selamat kepada kitanya. Tapi kalau tidak sukses di akhirat, kita belum sukses, tidak termasuk orang-orang yang sukses. Lihat Fir'aun. Siapa punya jabatan sebesar, setinggi jabatan Fir'aun hari ini? Betapa banyak kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Tidak ada manusia dunia hari ini, presiden hari ini yang memiliki sebuah daerah kekuasaan melebihi daripada Fir'aun. Pada saat itu semua orang suka kepada Fir'aun. Orang-orang bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun, dikala mereka melihat bahwa Fir'aun itu merupakan orang-orang sukses. Banyak pendamping-pendamping Fir'aun yang mengucapkan selamat kepada Fir'aun. Para orang-orang hamil, mereka bercita-cita anaknya untuk menjadi seorang Fir'aun pada saat itu. Tapi hari ini, berapa tahun Fir'aun merasakan kenikmatan saudaraku? Berapa tahun kenikmatan yang dimiliki oleh Fir'aun? Hanya semasa hidup, hanya beberapa tahun.
Tapi berapa tahun hari ini Fir'aun berada dalam kuburan mereka? Berapa ribu tahun hari ini Fir'aun merasakan azab daripada Allah? Maka hari ini tidak ada seorang pun yang menganggap Fir'aun itu sukses. Maka kesuksesan seseorang itu bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena kekuasaan. Lihat Qarun. Siapa yang tidak suka kepada Qarun saat itu? Siapa manusia yang lebih mulia daripada Qarun? Siapa orang yang punya harta sebanyak harta Qarun? Bahkan manusia hari ini yang menemukan harta dalam tanah masih disebut-sebutkan harta Qarun. Kaya gedanya uronyo tidak sebanyak harta Qarun. Kaya gedanya uronyo tidak pernah disebutkan nama kita dikala orang menemukan harta. Bahkan sampai hari akhirat nanti tidak ada orang yang sekaya Qarun. Orang semua suka kepada Qarun pada masanya. Tapi hari ini Qarun itu menjadi orang-orang celaka dan durhaka. Dia bukan orang sukses, dia bukan orang bahagia. Berapa tahun Qarun merasakan kenikmatan dengan hartanya, tapi berapa ribu tahun hari ini Qarun merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin saudaraku sekalian, para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Maka hari ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Maka marilah kita setiap saat, karena hidup kita hari ini sudah di akhir zaman, banyak kemaksiatan yang berada dalam kita, banyak hambatan-hambatan, banyak sekali sesuatu yang bisa menghilangkan iman kita hari ini. Maka berhati-hatilah dalam hidup di dunia ini. Rebutkanlah rohaniah kita, rebutkanlah amal-amal murah yang diberikan oleh Allah. Seperti kita suka kepada amal-amal jasmani kita untuk kebutuhan jasmani kita, maka lagian kebusuka gedanya kepada rohaniah kita. Didiklah anak-anak kita, didiklah keturunan-keturunan kita, karena kita hanya beberapa tahun bisa hidup di dunia ini. Siapa yang tinggal, siapa yang menjelmakan kita, siapa yang membantu kita? Orang-orang yang masih tinggal di dunia, itulah anak-anak kita. Anak itu saham bagi kita. Kalau kita berikan kepada mereka kejahatan, maka kejahatan mereka akan kita dapati sampai dalam kuburan, sampai di hari akhirat. Kalau anak itu kita didik kepada jalan kebaikan, dia berdoa setiap saat, dia selalu memberikan amalan-amalan kebaikan, maka kita juga akan merasakan kenikmatan mulai di dunia sampai di hari akhirat. Itulah saham yang terbesar bagi kita, anak dan keturunan-keturunan kita. Kemudian hari ini juga karena hari akhir zaman, di mana semakin dekat dengan hari akhirat, salah satu tandanya adalah tentang persoalan yang terjadi di Palestina. Maka kita tidak punya kemampuan untuk berjuang, kita tidak punya kemampuan untuk berjihad, tapi yang ada kemampuan daripada kita hanyalah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u silahul mu'minin. Hanya kitalah bisa berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa mereka dipilih oleh Allah? Kita belum tentu selamat iman kita, tapi mereka besar kemungkinan karena mereka berjuang pada agama Allah. Mereka mempertahankan kota suci, mereka mempertahankan tempat yang berkumpulnya seluruh para anbiya. Mereka merupakan orang-orang yang baik. Walaupun mereka kita lihat darah yang keluar dari tubuh mereka, walaupun tubuh mereka sudah hancur, walaupun tubuh mereka tidak berdaya, tapi hati mereka merupakan hati yang kuat. Rohaniah mereka lebih kuat daripada rohaniah kita, walau jasmani kita lebih hebat daripada jasmani mereka. Maka selalulah berdoa kepada mereka. Berdoalah setiap saat agar kita merupakan orang-orang yang akan membela tanah suci tersebut, yaitu Masjidil Aqsa. Agar kita diberikan oleh Allah merupakan pejuang-pejuang, walau pejuang dengan doa kita. Itulah yang hanya mampu kita berikan. Maka berdoalah setiap saat. Berdoalah untuk orang rakyat-rakyat Palestina. Berdoalah untuk keluarga-keluarga kita,
agar keluarga, semua keturunan kita merupakan pejuang-pejuang akhir zaman. Inilah perjuang akhir zaman, perjuang yang memperjuangkan daerah Palestina. Dengan apa kita berjuang? Bukan dengan senjata, bukan dengan kemampuan, akan tetapi hanya semata-mata doa, itu yang mampu. Bila seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang lebih besar kepada gedanya, maka gedanya juga tak berdoa kepada Allah. Termasuk orang-orang yang membela tanah suci Palestina, yang membela Masjidil Aqsa, karena itu merupakan orang-orang mukmin di akhir zaman, yaitu orang-orang yang membela Palestina. Maka selalulah gedanya berdoa kepada Allah. Jangan kita termasuk orang-orang yang membenci Masjidil Aqsa. Jangan termasuk orang-orang yang membenci saudara-saudara kita di Palestina. Maka dengan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah akan menolong kita. Allah bila seandainya menolong umat Islam hanya sekejap, hanya sesaat, hanya dalam sekejap para Yahudi akan dihancurkan oleh Allah. Tapi hari ini mungkin Allah sedang mencoba umat Muslim, sedang mencoba rakyat Palestina, sedang mencoba Muslim-Muslim seluruh dunia. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana rasa mereka terhadap kota suci yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa kita sampaikan, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa untuk kenikmat keimanan kita. Kita hanya menyelamatkan kita daripada persoalan pribadi kita. Inilah merupakan jihad yang paling besar. Apa jihad yang paling besar? Berjihad pada jiwa kita sendiri. Berjihad mempertahankan iman. Berjihad untuk menghilangkan hawa nafsu. Berjihad kepada keluarga-keluarga kita. Juga kita tidak lupa berjihad kepada saudara kita di Palestina dengan doa-doa kita. Hanya komentar yang bisa Tuan sampaikan. Lebih dan kurang Tuan laki maaf.